Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 1. Anggita Marianti dengan NIM 006, 2. Oktavia Erianti dengan NIM 021, 3. Divya Devi AS dengan NIM 007. Berikut kami akan menjelaskan peran ilmu pengetahuan dalam penumbuhan nilai moral. Ini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah sebuah bentuk dari usaha yang dimana untuk melakukan penyelidikan, penemuan, dan juga peningkatan terhadap berbagai macam pemahaman yang dimiliki manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Peran ilmu pengetahuan merupakan salah satu aspek terpenting dalam Islam. Dengan adanya peran ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan martabat manusia. Dalam Islam, menuntut ilmu merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terdapat beberapa matlamat tertentu dalam proses menuntut ilmu. Pentingnya mempunyai ilmu adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah. Peran ilmu pengetahuan dalam penumbuhan nilai moral masyarakat dalam Islam itu sangat penting. Ilmu dan moral memiliki makna yang berbeda, namun sebenarnya kedua dari makna tersebut saling melengkapi dan berhubungan erat dengan kepribadian seseorang. Lalu, apa itu moral? Moral merupakan tata cara dalam kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan yang digunakan dalam tumbuh kembang individu atau kelompok sosial untuk mencapai kematangan. Moral bisa mengendalikan tingkah laku anak yang beranjak dewasa atau remaja, sehingga ia tidak melakukan hal yang bertentangan dengan pandangan masyarakat. Apa yang menjadi sumber moral dalam Islam? Al-Quran. Ya, Al-Quran merupakan sumber etika dan moral. Dalam Al-Quran, lebih banyak berbicara mengenai etika dan moral. Moral tidak berhubungan dengan Tuhan, melainkan hubungan antara manusia dengan manusia. Sama halnya dengan Al-Quran, Sunnah pun merupakan sumber dari utama moral setelah Al-Quran. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-Quran fi suratil Al-Ahzab ayat wahid wa isyrin, yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Pengaruh ilmu pengetahuan dalam penumbuhan moral. Pada abad ke-21 merupakan abad kejatuhan moral. Manusia lepas kendali dengan Allah sebagai Tuhannya, sehingga melahirkan 3 ciri, yaitu 1. Nilai kemanusiaan yang tidak bertuhan atau humanisme. Demi kepentingannya, baik pribadi maupun golongan orang lain dikorbankan. Bahkan, bila perlu agama dihancurkan, isu-isu global diangkat seperti emansipasi, gender, demokrasi, isu HAM, dan lainnya. Yang kedua, nilai materi yang tidak bertuhan atau materialisme. Pada ranah ini tidak ada lagi sekat halal haram karena memasuki era serba boleh atau permisivisme. Bila perlu orang dibunuh karena harta. Nafsu jadi primadona, tamak, rakus, sehingga alam atau bumi berubah menjadi rusak akibat ulah manusia. Yang ketiga, perilaku yang tidak bertuhan atau ateisme.
Era ini akan melahirkan tipe manusia yang berwatak Fir'aunisme, Namrudisme, dan Horunisme yang menjadikan dirinya sebagai penguasa tunggal di atas muka bumi. Tapi model manusia seperti ini akhirnya akan hancur dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tokoh-tokoh penentang Allah terdahulu yang dikisahkan dalam Al-Quran. Adapun tujuan dan fungsi ilmu pengetahuan dalam moral. Yang pertama, untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. Yang kedua, untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebajikan yang didasari atas kesadaran kewajiban yang dilandasi moral. Yang ketiga, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antara manusia karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Yang keempat, membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani karena menunaikan fungsi moral sehingga tidak ada rasa menyesal, konflik batin, dan perasaan berdosa atau kecewa. Yang kelima, dapat memberikan wawasan masa depan kepada manusia, baik sanksi sosial maupun konsekuensi dalam kehidupan sehingga manusia akan penuh pertimbangan sebelum bertindak. Jenis-jenis moral. Yang pertama, moral ketuhanan. Yang kedua, moral ideologi dan filsafat. Yang ketiga, moral etika dan kesusilaan. Dan yang terakhir, moral disiplin dan hukum. Oke, selanjutnya adapun contoh dari akhlak terpuji adalah yang pertama, berkata jujur walaupun di keadaan yang menyakitkan hati. Yang kedua adalah bersikap saling mengasihi terhadap sesama makhluk hidup. Yang ketiga, menjalankan amanah dengan sebaik mungkin dan berperilaku sopan santun terhadap siapapun. Yang keempat, bersikap rendah hati walaupun memiliki kelebihan. Yang kelima, bersikap tenggang rasa terhadap sesama. Oke, selanjutnya adapun beberapa contoh dari akhlak tercela. Antara lain, yang pertama adalah berdusta atau berbohong terhadap orang lain, dan yang kedua bersikap sewenang-wenang tanpa memperdulikan orang lain. Yang ketiga, tidak menjalankan amanah yang telah dibebankan. Yang keempat, berteman tapi tidak menggunakan moral, sopan santun, dan tata krama. Dan yang kelima, bersikap sombong terhadap orang lain. Oke, selanjutnya, bagaimana jika ilmu tanpa akhlak? Ilmu pengetahuan yang kita kuasai tanpa akhlak dan adab sebagai penentunya akan membawa pada kesombongan, dan ilmu tanpa agama akan membawa pada kehancuran dan murka Allah di dunia dan di akhirat. Akal tanpa kalbu menjadikan manusia sebagai robot. Fikir tanpa zikir menjadikan manusia seperti setan. Iman tanpa ilmu sama dengan berita di tangan badan, sedangkan ilmu tanpa iman bagaikan berita di tangan badan. Selanjutnya, mengapa moralitas itu penting? Karena kebaikan dan kemuliaan sangat ditekankan dalam Islam. Karena secara kasualitas, perilaku yang baik akan melahirkan ketentraman dan kebahagiaan umat manusia, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Kebaikan moralitas yang ditampilkan oleh seorang individu niscaya akan bermanfaat bagi masyarakat atau seluruh umat manusia, baik dalam suatu komunitas yang kecil maupun dalam suatu bangsa dan negara yang lebih luas cakupannya. Artinya, secara esensial, manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Aku ada karena kamu, dan sebaliknya, kamu ada karena aku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.